Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ramadan dan saya dari kelompok 3 pada Praktikum Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu persamaan kubik yang telah diberikan, yaitu soal yang saya buat yang bisa dilihat pada gambar berikut. Kita diberikan suatu persamaan kubik yaitu akar 7 x pangkat 3 dikurang akar 3 x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0. Di sini di soal tersebut telah disinggung juga kenapa kita memilih rumus tersebut dan kenapa. Akan saya jelaskan ya di sini. Jadi pada fungsi akar di atas ini, mengapa kita menggunakan fungsi akar atau menggunakan formula roots atau x, yaitu sasaran variabelnya pada MATLAB. Ya, MATLAB itu pada minggu sebelum telah disinggung, yaitu singkatan dari Matrix Laboratory. Nah, seperti kita ketahui di sini, kalau misalkan bentuk umum persamaan kubik ya, yaitu ax kuadrat ditambah ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0, itu bentuk standar dari aljabar untuk mencari akar-akar fungsi polinomial berorder 3 atau pangkat paling tertingginya adalah 3. Mengapa bentuk ini bisa dipakai? Karena pertama, itu memiliki 3 akar real, bisa 3 akar, bisa saja akar real semua real atau campuran, yaitu real kompleks atau konjugat. Nah, jika misalkan salah satu sudah memenuhi persyaratan pertama, itu sudah cocok untuk diuji dengan MATLAB atau Matrix Laboratory, karena MATLAB punya fungsi bawaan yaitu roots x yang telah sebelumnya sudah dijelaskan, itu bisa mencari akar dari polinomial berapapun ordonya, atau sebanyak polinomial itu sebesar n gitu. Ya, jadi kita lanjut ke MATLAB di sini. Nah, di pada command window kita sebelumnya kita perhatiin dulu ya tadi. Sebentar. Kita klik board percent solusi koefisien polinomial kubik. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk si square root yang sebelumnya telah dijelaskan ya, square root dari 7, akar 7 titik koma, yaitu dari koefisien x pangkat 3. Lanjut, enter. Nah, variabel b itu mewakili dari square root atau minus square root, karena tadi minus tadi ya, minus square root dari akar 3 titik koma persen, itu mewakili dari koefisien dari x pangkat 2 atau x kuadrat. Lanjut, pada c di sini sama dengan 5, persentase dari koefisien dari 5 itu sendiri, 5x ya, koefisien x dia berpangkat 1. Lanjut untuk ini kurang ini ya, titik koma 5 ini koma koefisien x ya, x itu polinomial juga tapi berpangkat 1. Lanjut d, di sini d nya adalah 7 titik koma koefisien dia konstanta itu dia koefisien juga, yaitu pangkat tertinggi 0 ya, sesuai dengan hukum eksponen. Jika suatu basis apapun pangkatnya 0 ya 1 gitu. Lalu kita buat P itu mewakili dari seluruh himpunan-himpunan dari variabel yang telah kita ketik sebelumnya, lalu enter. Nah, lalu kita sudah memasukkan seluruh itu, kita klik fungsi fprintf di sini. Itu kurung tanda petik persamaan kubik titik koma SS ini buka kurung persen dikali 4F kurung X pangkat 3. Jadi kenapa saya buat ini, itu untuk menampilkan output dari bentuk ekspresi dari persamaan kubik itu. Jadi kita nggak cuma menginput atau mengolah, tapi juga kita biar lebih jelas, lebih proper aja gitu loh ya, dia tuh bentuk persamaannya gimana gitu.
ikuti saja apa yang saya ketik di sini ya. Ditambah nah, X3 S2 lanjut tadi ini tadi sudah. Lalu F sama dengan dari 0 sini ini, koma. Sudah ya tadi format space sudah ya, spesifikasinya udah. Lanjut di sini saya klik P1 ini tadi P tadi ya, kita wakili dengan P tadi P1 P2 P3 P4 oke enter. Recognize function available with the oh iya ya tadi P kapital guys, bukan P kecil. Bentar ya, saya ubah dulu. P1 P2 P3 lanjut P4 P4 titik koma. Nah, di sini sudah keluar outputnya di sini ya. Jadi dia itu MATLAB dia tuh output persamaannya itu dalam bentuk di desimal ya, di situ. Lanjut kita buat lagi akar itu sama dengan akar dari P ya titik koma. Lalu lalu kita klik lagi akar underscore bulat, kita pengen bentuknya dalam bulat ya, sama dengan fungsi bulat ingat ya sebelumnya yaitu round titik koma apa kurung akar koma sini kan koma lagi. Terus kita display atau menampilin ya, kita mau tampilkan dianya itu sini akar persamaan kubik akar persamaan kubik tutup kurung buka kurung tutup kurung lagi titik koma nih dan akar underscore bulat. Nah, di sini area sudah terdisplay, sudah tertampilkan teman-teman. Jadi setelah kita sebelumnya telah membahas fundamental dari persamaan kubik. Persamaan kubik itu bisa saja akar-akar penyelesaiannya itu bisa berupa akar real, semuanya akar real, atau saja bisa saja bentuknya konjugat. Konjugat itu dia adalah bisa saja berupa campuran antara bilangan real dan juga bilangan maja. Dan di sini bisa lihat ya, di sini i-nya itu semuanya i ya, yang karena dia bentuknya konjugat di sini. Karena MATLAB di sini bentuknya dari bahasa bulat. Jadi kita simpulkan di sini. Kita dapat menulis ulang kembali, kita klik jawaban titik koma, maka solusi dari persamaan maka solusi akar penyelesaian di atas adalah, saya copy yang tadi ya. Nah, ini 0,2260. Jadi sama ya tadi ya. Jadi di sini kita sudah dapat punya solusi akar-akar di sini. Nah, kalau misalkan akar X1 itu cenderung dia akar positif. Kalau misalkan X2 itu akarnya bisa saja potensinya bisa real, atau juga di lain sisi bisa juga peluangnya bisa saja akarnya itu bentuk akar real tadi imajiner. Nah, seperti di sini gitu. Jadi kita bisa logikakan kalau misalkan 1,1070 ditambah nah, jadi bentuknya kan masih bentuk seperti ini ya. Jadi kita bisa urutkan dia. Jadi saya rapikin sedikit.
A1 X1 sama dengan ini hapus aja nolnya, hapus aja nggak penting. Lanjut yang ini push kayak gini teman. Kok kayak gini ya, space jauh sekali. Sebentar, ini X dulu. Harus seperti ini kan. Tuh, 290. Lanjut 3 itu akar X3 sama dengan sini sebentar. Oh ya masih 0,260 ditambah kurang 1529. Oke, jadi berikut adalah akar-akar solusi dari penyelesaian di atas. Oke, saya rasa demikian video tentang penyelesaian polinomial ordo 3. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.